Halo semuanya, balik lagi di channel gua bersama gua Adi. Kalian gue pengen bahas Bitcoin lagi per tanggal 19 Agustus 2025. Ya, jadi sekarang itu jam 11 pagi ya. Kita tuh lagi di Asia Session. Jadi kemarin itu Bitcoin sempat rebound tipis ke area sekitar hampir 117.000 ya. Yang dimana ini hampir kena limit gua sebenarnya. Gua kan kemarin ada pasang limit nih daerah sini sama sini kan, nggak kesentuh lagi guys. Gila, ini selling pressure-nya kencang banget. Dia cuma bertes ke ujung-ujung ini doang, ke ujung resisten di sini doang ya. Terus juga dia cuma retest ke area ini, trendline yang bullish-nya ini nih. Pas dia ngetap ke sana 3 kali langsung di Asia sessionnya turun ya, langsung turun. Nah ini berarti kita bisa uh, nge-marking area-area support selanjutnya gitu. Jadi kalau kita nggak kena limit ya udah, itu part of the game. Itu kita berarti belum rezeki gitu kan. Ya berkali-kali gue nggak kena di sini, nggak kena di sini, nggak kena gitu. Padahal gue di sini udah parsial, udah gue bagi dua di sini sama di sini. Nah ini gue udah parsial. Kenapa gue pasang di situ? Biar risk ratio itu bagus, biar stop loss gue tuh bagus gitu. Stop loss gue ntar tinggal gue tarik di sini gitu. Ya kan, kalau misalnya di sini gue taruh di sini. Jadi benar-benar deket invalidation levelnya gitu kan. Nah kalau misalnya andaikan gue taruh di sini, ini terlalu jauh. Terus juga per per pagi ini tuh baru dapat 1 R gitu, masih sedikit gitu kan. Berarti kalau minimal kita incar 2 R, berarti kita expect dia sampai ke 112.500 gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja ke sana gitu kan. Cuman itu tipikal yang agresif banget. Cuman kalau kalian uh, berhasil ya kongres aja gitu, bagus. Berarti uh, masih dikasih kesempatan buat dapetin liquidation di bawah gitu kan. Nah kalau kita lihat itu di liquidation itu ya, kita menyisakan kloter terakhir di liquidation sampai area 112.200. Kita ini mungkin akan menghit support di situ gitu. Ini kalau di heatmap time frame 2 minggunya ya. Ini pas banget dengan crucial support yang ada di sini. Yang ada di sini, guys. Nah, ini gua udah marking beberapa heatmap yang ada di CoinEng yang udah gua masukin ke chart gua gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat juga di 3 hari itu, kita itu pertama kita lihat di 3 hari dulu. 3 hari itu kita udah memunculkan pundi-pundi harapan gitu ya. Nah di atas ini udah banyak yang nge-short gitu dengan stop loss di daerah sini gitu kan nih. Nah jadi semakin banyak stop loss yang warnanya terang kayak begini itu semakin besar chance kita buat mengejar ke sana gitu. Nah semoga aja, kita berdoa lebih banyak orang yang nge-short biar heatmap yang di atas lebih tebel lagi dibanding yang di bawah gitu kan. Kalau belum ada yang nge-short, market kemungkinan bakal turun terus karena mengincar yang long di bawah gitu kan. Nah kalau kita lihat yang nge-short udah mulai beraksi. Terus juga kita bisa dilihat di sini sangat jelas ya, di time frame besar dan kecilnya semuanya RSI-nya itu udah mulai bullish divergent lagi. Ini kayak 2 lapis ya kan. Kita lihat ini udah super divergent gitu kan. Time frame sejam, time frame 30 menit juga divergent. Benar-benar multi time frame kalau kita lihat. Di 15 menit juga divergent. Ya sebenarnya kalau pengen long tipis-tipis ini juga bisa gitu. Cuma masalah sekarang masih Asia session gitu. Asia session tuh low volume, jadi market gampang banget ngincar likuidasi di Asia session itu gitu kan. Nah terus di 4 jam juga dia udah divergent juga. Ini sebenarnya good chance untuk kita rebound tipis dulu gitu. Tapi kalau pingin kalian lebih make sure lebih oke, kalian nunggu aja di bawah sini gitu. Ini sih RR-nya bagus banget gitu, karena mengingat liquidation-nya udah berakhir di daerah 112 ribuan di sini. Nah di sini udah oke sih menurut gue untuk rebound, small rebound gitu-gitulah. Nah 3R dapat gitu. Nah ini juga yang di seminggu juga udah ada nih yang di sini kan. Nah ini memunculkan harapan baru kita untuk mencoba testing lah ke sana gitu kan, dan melanjutkan struktur bullishnya. Karena
kalau kita lihat ya dari M2 money supply itu masih bullish, masih oke gitu, karena kita tuh peaknya kemarin kan, gue udah bahas peaknya itu sampai sekitar bulan September awal gitu. So far kita masih bullish, jadi kita chance kecil kemungkinannya buat turun di 110.000 lah, kecil kalau menurut gua, karena ini based on global M2 ya. Kecuali kalau udah memasuki bulan September baru nih kita bisa nge-short, soalnya ini ada lower high di sininya ya, di M2 money supply-nya gitu kan. Nah, untuk Bitcoin dominance kalau gue lihat sekarang dia itu masih respect sama order block yang gede ini yang kemarin gue marking. Sorry guys. Jadi kita mungkin bisa berharap koreksi tipis di altcoin gitu kan. Ya gitu sih. DXY juga masih bertahan di daerah yang kemarin kita udah marking ya. Ini berantakan banget. Ini chart gue. Kita ini aja hapus dulu. Jadi kemarin kan gue udah marking kayak begini DXY. Dan dia sukses bertahan di area Fibo ini dan juga di order block sebelah sini ya. Ini confluence kan. Nah, jadi kemungkinan kita bakal emang ya koreksi tipis gitulah. Tapi so far Bitcoin harusnya udah bisa ini ya, udah hampir mau bottom lah gitu, karena kita lihat S&P dan lain-lainnya tuh udah nggak terlalu turun nih. Kita lihat di Nasdaq juga dia masih jalan-jalan di all time high-nya. Dia nggak ada tuh turun di bawah level all time high-nya ini. Ya sekarang lagi di level itu sih, cuman Bitcoin tuh sebenarnya responnya lebih agresif, lebih turun gitu. Ya gitu. Kalau hopiumnya sebenarnya kita berharap hopiumnya itu berharap di heatmap yang time frame seminggu 2 minggunya ada yang nge-short lagi yang sampai kuning-kuning kayak gini. Ini adalah hopiumnya gitu kan, dimana tren turunnya udah berakhir. Terus juga kita lihat mungkin ntar bisa ciptain CME gap kecil-kecilan gitu kan kayak begini, itu bisa jadi hopium kita untuk kembali naik gitu kan. Ya gitu sih menurut gua kita ini udah mulai mendekati bottom ya. Ya siap-siap aja kalian kalau mau serok, kalau mau yang ngelong dengan stop loss yang tadi yang di bawah heatmapnya ini, alias di bawah berapa ini, 112.000 lah, di bawah situlah 111 ribuan something gitu sih. Kita bisa small rebound, terus kita bisa lihat lagi nanti progresnya gitu. Tapi di sini kalau kalian ngelong juga jangan terlalu overconfident ya, secukupnya aja kayak 2R 3R, karena di 1 bulan kita masih ada potensi buat sampai 110 ini bahayanya ini 110 sih sebenarnya. Mungkin takutnya ini worst case-nya dia bisa nge-sweep doang gitu. Jadi sorry, gue gedein dulu. Jadi bisa jadi kayak begini, dia jadi worst case-nya dia biasanya nge-sweep yang ngelong di support sini ke 110 dulu. Habis itu langsung dibawa naik gitu. Nah, jadi kalian kalau yang mau ngelong jangan pasang limit dulu kalau menurut gua. Kita nunggu heatmap yang di sini habis. Yang di sebelah habis dah. Kalau heatmap sebelum habis udah tenang guys, udah tenang. Kita tinggal nunggu pullback-nya aja kalau gitu mungkin ya. Kita yang di bawah ini kalau udah dihapus semua di yang sebulan udah tenang sih kalau menurut gua. Kita bisa ada small rebound yang lumayan kerasa gitu. Kalau ini kan reboundnya kan kurang kerasa gitu ya. Cuma sampai Fibo berapa nih? Ini bahkan nggak sampai golden ratio yang 0,6 gua marking kemarin nih. Dia nggak sampai. Dia cuma sampai trendline ininya aja gitu kan. Jadi belum ada rebound yang signifikan gitu. Ya udah mungkin gitu aja ya video hari ini, cuma ngupdate price action yang terjadi di New York Session sama di Asia Session ini. Jadi di New York kemarin kita dibawa naik ke atas, terus di Asia kita malah didam lagi gitu. Ya mungkin karena Asia Session itu low volume, jadi dia lebih gampang ngegerakin buat ngehan liquidation level gitu ya. Mungkin kayak begitu sih. Kalau New York tuh dia apa ya, lebih
lebih banyak buyernya dibanding sellernya gitu. Ya mungkin gitu aja yang bisa gua uh, sampaikan kali ya di video kali ini di tanggal 19 Agustus. Nggak ada news, cuma ada pergerakan-pergerakan kayak begini. Ya kita bisa berharap Bitcoin sebentar lagi bottom untuk melanjutkan rally-nya lagi dengan dukungan ada liquidation yang terbentuk di atas ini lagi. Jadi kalau misalnya di atas ini udah kayak begini lagi nih, warna terang-terang lagi, nah itu berarti good, kita harus ngelong. Kalau kayak gitu, kalau kayak gini kita harus was-was dulu biar ini hilang dulu. Kecuali kalau kalian dapat posisi short, itu bagus banget, kalian bisa hold sampai sini gitu. Oke, gitu aja mungkin video dari gua di hari ini. Thank you guys for watching, jangan lupa di subscribe. Ini gua lumayan senang nih subscribernya naik pelan-pelan gitu kan. Semoga aja video ini ngebantu buat insight kalian dalam memutuskan entry dalam trading kalian. Dan juga ini Dior ya, ini semua outlook gua, bukan untuk ditiru dan bukan untuk sebagai saran finansial apapun gitu. Thank you guys for watching and see you guys on the next video. Bye bye.